Di era modern yang serba cepat ini, mencari ketenangan hidup seringkali terasa seperti mencari sinyal internet di tengah hutan belantara. Sangat sulit dan penuh keputusasaan. Banyak orang berlomba-lomba mengejar kebahagiaan melalui pencapaian materi, jabatan mentereng, hingga validasi di media sosial. Namun pada akhirnya, mereka justru menemukan diri mereka terjebak dalam kelelahan mental yang berkepanjangan. Ketenangan yang sejati rupanya tidak bersembunyi di balik tumpukan uang atau jutaan follower, melainkan pada bagaimana seseorang menyikapi realitas kehidupan itu sendiri. Untuk mencapai kedamaian batin tersebut, seseorang tidak perlu bertapa di puncak gunung atau menyendiri di tengah hutan. Jawaban atas teka-teki ketenangan hidup sebenarnya sangat sederhana dan logis, meski eksekusinya kerap kali membuat manusia tersandung oleh egonya sendiri. Berikut adalah 10 sumber ketenangan hidup yang bisa diterapkan oleh siapa saja yang sudah lelah dengan keruwetan duniawi. Pertama, menerima keadaan. Hidup sesuai kemampuan. Sumber pertama dari ketenangan adalah kemampuan seseorang untuk menerima realitas hidupnya tanpa banyak protes. Saat seseorang berhenti menolak kenyataan dan mulai berdamai dengan apa yang ada di depan mata, beban berat di pundaknya akan langsung terasa jauh lebih ringan. Penerimaan ini bukanlah bentuk kepasrahan yang malas, melainkan fondasi awal untuk melangkah maju tanpa terbebani angan-angan kosong. Banyak orang kehilangan kewarasan hanya karena memaksakan gaya hidup kelas atas dengan anggaran yang pas-pasan. Seseorang tidak perlu memaksakan diri mencicil ponsel keluaran terbaru dengan fitur canggih, jika untuk makan sehari-hari saja masih harus mengandalkan keajaiban mie instan di tanggal tua. Hiduplah sesuai dengan kapasitas dan kondisi finansial yang nyata. Ketika seseorang berhenti memaksakan diri, mencoba tampil kaya di depan orang lain, dan memilih untuk benar-benar merasa cukup dengan apa yang ada, disitulah ketenangan akan datang, memberikan tidur malam yang nyenyak, tanpa teror pesan singkat dari penagih utang. Kedua, hindari konflik dan drama yang tidak perlu. Kedamaian sejati sangat alergi terhadap keributan yang tidak ada ujung pangkalnya. Banyak masalah di dunia ini sebenarnya sama sekali tidak memerlukan keterlibatan kita. Namun rasa ingin tahu dan hasrat untuk ikut campur seringkali menjadi jebakan. Menghindari konflik bukan berarti menjadi pengecut, melainkan menjadi individu yang cerdas dalam memanajemen kapasitas energinya. Terkadang, seseorang secara sukarela masuk ke dalam pusaran drama, entah itu perseteruan antar tetangga, perdebatan kusir di kolom komentar media sosial, atau intrik gosip di lingkungan kantor. Padahal, memenangkan debat di internet tidak akan membuat saldo rekening bertambah atau tagihan listrik otomatis lunas. Menguras emosi untuk hal-hal semacam itu adalah investasi bodong yang paling merugikan pikiran. Dengan memilih untuk mundur selangkah dan membiarkan drama berlalu, seseorang sebenarnya sedang menyelamatkan kewarasannya sendiri. Menghemat kata-kata dan menahan diri untuk tidak bereaksi terhadap setiap provokasi adalah seni pertahanan diri yang akan menjaga detak jantung tetap stabil dan pikiran tetap damai. Ketiga, menjaga jarak dari orang toksik. Lingkungan pergaulan memiliki dampak yang sangat masif terhadap kondisi kejiwaan seseorang. Berada di dekat orang-orang yang selalu pesimis, gemar mengeluh, atau senang menjatuhkan orang lain, ibarat berdiri di dekat cerobong asap beracun. Sebaik apapun paru-paru seseorang, pada akhirnya ia akan batuk-batuk juga jika terus-menerus menyisap udara kotor tersebut. Orang toksik adalah vampir di dunia nyata. Mereka tidak menghisap darah, melainkan menguras kebahagiaan dan optimisme siapa saja yang berada di sekitarnya. Seseorang berhak dan sangat dianjurkan untuk membatasi akses orang-orang semacam ini ke dalam hidupnya. Tidak perlu ada upacara perpisahan yang dramatis, cukup mundur perlahan, hindari interaksi berlebih, dan biarkan mereka mengeluh pada tembok. Ketika seseorang berhasil mensterilkan lingkaran sosialnya dari individu-individu beracun ini, ruang kosong yang tersisa akan segera diisi oleh udara segar berupa ketenangan batin.
Hidup akan terasa jauh lebih jernih tanpa adanya suara-suara sumbang yang selalu mencari kesalahan dalam setiap napas yang dihembuskan. Keempat, memiliki sedikit keinginan. Akar dari banyak penderitaan manusia adalah nafsu dan keinginan yang tidak pernah ada batasnya. Semakin banyak hal yang didambakan oleh seseorang, semakin banyak pula syarat yang ia ciptakan untuk bisa merasa bahagia. Ketika daftar keinginan hidup sudah sepanjang naskah pidato kenegaraan, maka potensi untuk merasa kecewa, stres, dan merasa kurang akan melonjak tajam. Sistem otak manusia seringkali tertipu oleh ilusi bahwa barang baru akan membawa kebahagiaan yang permanen. Kenyataannya, euforia membeli barang mewah biasanya hanya bertahan beberapa minggu sebelum akhirnya bosan, sementara kewajiban cicilannya bisa menghantui selama 3 tahun berturut-turut. Mengurangi daftar keinginan ibarat menghapus aplikasi berat yang membuat kinerja sebuah smartphone menjadi lambat dan cepat panas. Dengan memiliki sedikit keinginan, seseorang memangkas birokrasi kebahagiaannya sendiri. Mereka belajar untuk duduk tenang, menikmati apa yang sudah tergenggam di tangan. Sehingga ketenangan datang bukan dari seberapa banyak harta yang berhasil dikumpulkan, melainkan dari seberapa sedikit hal yang mereka inginkan. Kelima, mengurangi ekspektasi dan berdamai dengan ketidakpastian. Harapan yang terlampau tinggi seringkali menjadi bumerang yang menghantam wajah pemiliknya sendiri. Seseorang yang selalu berekspektasi bahwa rencananya akan berjalan sempurna, bahwa cuaca akan selalu cerah, atau bahwa semua orang akan bersikap baik, sama saja sedang menyiapkan dirinya untuk sebuah serangan jantung ringan. Dunia tidak pernah bekerja berdasarkan pesanan atau naskah yang ditulis oleh manusia. Realitasnya, alam semesta beroperasi dengan penuh elemen kejutan yang di luar jangkauan radar. Menuntut sebuah kepastian dalam hidup yang fana ini, sama konyolnya dengan menuntut seekor kucing peliharaan untuk bisa berbicara bahasa Mandarin. Seseorang harus menelan pil pahit dan menerima bahwa ketidakpastian adalah satu-satunya hal yang paling pasti di dunia ini. Ketika ekspektasi diturunkan ke level yang realistis dan ketidakpastian dipeluk sebagai bagian dari perjalanan, tingkat stres akan menurun drastis. Seseorang menjadi lebih tangguh menghadapi kejutan plot kehidupan, lebih fleksibel mengubah arah, dan pada akhirnya menemukan ketenangan untuk berselancar di atas gelombang yang tidak tertebak. 6. Bersandar pada Sang Pencipta. Secerdas dan sekuat apapun manusia berusaha, akan selalu ada batasan tegas terhadap apa yang bisa mereka kendalikan. Ketika seseorang menyadari bahwa tidak semua beban rotasi bumi harus dipikul di atas bahunya sendiri, disitulah nilai spiritualitas memainkan peran penting. Menyandarkan diri pada Tuhan memberikan ruang bagi pikiran untuk beristirahat dari rasa khawatir dan analisis yang berlebihan. Dalam situasi buntu, menyerahkan hasil akhir kepada Sang Pencipta adalah jalan keluar yang paling menenangkan logika. Ini bukan berarti seseorang diperbolehkan duduk santai, menunggu koper berisi uang jatuh dari genteng rumah, melainkan sebuah bentuk kepasrahan setelah usaha maksimal dikerahkan. Bukankah lebih damai jika menyadari bahwa ada kekuatan maha besar yang sedang mengurus kosmos ini, sehingga manusia tidak perlu repot-repot melakukan micromanagement atas segalanya? Keyakinan semacam ini menghasilkan kedamaian batin yang seringkali gagal dijelaskan oleh rumus sains. Seseorang yang memiliki sandaran spiritual akan melangkah dengan kaki yang lebih ringan, karena mereka percaya penuh bahwa apapun hasil akhirnya kelak, itu adalah ketetapan paling akurat yang telah ditetapkan untuk mereka. Ketujuh, jangan membandingkan diri. Kebiasaan membandingkan pencapaian diri sendiri dengan orang lain adalah pencuri kebahagiaan yang bekerja paling profesional. Ketika seseorang terus-menerus memanjangkan leher untuk menengok rumput tetangga yang terlihat lebih hijau, mereka akan lupa untuk menyiram tanaman layu di halaman sendiri. Padahal, takdir setiap manusia berbeda-beda. Setiap manusia memiliki garis mula, rute lari, dan zona waktu kesuksesan yang tidak sama.
Media sosial menjelma menjadi arena pameran ilusi yang memperparah kebiasaan buruk ini secara global. Orang-orang biasanya hanya mengunggah cuplikan terbaik dari hidup mereka, seperti liburan mewah atau mobil baru, tanpa pernah memamerkan tumpukan hutang atau tangisan di pojok kamar mandi. Membandingkan realitas kehidupan sehari-hari seseorang yang berantakan dengan etalase digital orang lain adalah tindakan sabotase mental. Ketenangan mutlak hanya bisa diakses ketika seseorang secara sadar memutuskan untuk fokus pada pertumbuhannya sendiri. Berhenti menoleh ke kanan dan ke kiri, memungkinkan individu untuk fokus menatap ke depan, merayakan kemenangan-kemenangan kecilnya secara privat, tanpa perlu mengukur seberapa jauh orang lain sudah berlari. Kedelapan, menjaga hubungan baik dengan sesama. Kedamaian hidup seorang manusia tidak bisa dilepaskan dari kualitas interaksinya dengan lingkungan sekitar. Hidup di tengah komunitas yang harmonis, di mana sapaan ramah dan senyum hangat tidak membutuhkan biaya mahal, akan memberikan rasa aman yang menenangkan saraf. Sebaliknya, memelihara permusuhan dan dendam ibarat memelihara harimau kelaparan di dalam rumah. Cepat atau lambat akan menerkam ketenangan pemiliknya. Menjaga hubungan baik sama sekali tidak menuntut seseorang untuk menjadi malaikat tak bersayap yang harus membahagiakan semua orang atau rajin meminjamkan uang tanpa jaminan. Cukup dengan bersikap sopan pada tempatnya, menghargai batasan privasi tetangga, dan tidak menciptakan keributan. Jika seseorang merasa tidak mampu menjadi sosok yang menyenangkan, setidaknya ia bisa memilih untuk tidak menjadi tokoh antagonis di kelurahan tersebut. Memiliki relasi yang sehat, meskipun hanya dengan beberapa orang di sekitar, akan menjadi jaring pengaman ketika kehidupan sedang tidak ramah. Ketenangan akan bernaung secara otomatis saat seseorang menyadari bahwa ia tidak hidup di tengah medan pertempuran, melainkan dikelilingi oleh orang-orang yang saling menghormati. Kesembilan, melakukan kebaikan, berbagi, dan memberi. Terdapat sebuah mekanisme psikologis yang unik ketika seseorang memutuskan untuk mengulurkan tangan membantu orang lain. Berbuat baik bukan sekedar memenuhi pamflet moralitas, tetapi juga merupakan terapi mental yang terbukti manjur. Saat seseorang memindahkan fokusnya untuk meringankan beban orang lain, secara ajaib, beban stres di kepalanya sendiri seolah menguap, digantikan oleh sensasi hangat di dada bernama kepuasan batin. Berbagi dan memberi tidak memiliki syarat mutlak harus diukur dengan lembaran uang bernominal jutaan. Memberikan senyuman tulus kepada pelayan warung, menyingkirkan paku di tengah jalan, atau membelikan es teh untuk tukang parkir adalah bentuk kebaikan yang modalnya sangat minim. Tanpa disadari, kebaikan kecil adalah transaksi paling menguntungkan yang membayar dividennya secara instan dalam bentuk hormon kebahagiaan. Hukum tabur tuai di semesta ini selalu bekerja dalam diam, namun pasti. Mereka yang gemar menaburkan benih kebaikan secara konsisten, pada akhirnya akan memanen ladang ketenangan dalam hidupnya. Dunia akan terasa seperti tempat yang jauh lebih indah dan bersahabat ketika seseorang memposisikan dirinya sebagai penyumbang solusi, bukan pembuat masalah. 10. Terima bahwa tidak semua orang akan menyukai kita. Terobsesi untuk mendapat stempel persetujuan dan dicintai oleh seluruh umat manusia adalah resep paling sempurna untuk menciptakan neraka duniawi. Seseorang harus menampar dirinya sendiri dengan realitas bahwa manusia bukanlah sebotol sirup manis rasa melon yang bisa memuaskan dahaga semua orang. Sebaik, sesopan, dan sesempurna apapun tarian yang disajikan, akan selalu ada penonton yang memberikan komentar buruk atau sekedar nyinyir tanpa alasan. Mencoba mengubah kepribadian secara terus-menerus hanya demi memenuhi standar orang yang berbeda-beda, ibarat mencoba memeluk air di sungai, sangat melelahkan dan dijamin gagal total. Jika seseorang menyandarkan nilai dirinya pada tepuk tangan orang lain, ia perlahan akan berubah menjadi badut yang melupakan wajah aslinya. Orang lain memiliki hak asasi penuh untuk tidak menyukai, dan seseorang juga memiliki hak asasi yang sama, penuhnya untuk tidak peduli.
Kemerdekaan psikologis dan ketenangan hati akan direngkuh tatkala seseorang berani melepaskan beban berat untuk memuaskan semua pihak. Mereka akhirnya bisa bernapas dengan paru-paru penuh, melangkah dengan sepatu yang pas, dan menjalani hidup secara otentik karena mereka sadar betul bahwa dibenci oleh segelintir orang sama sekali tidak akan membuat bumi berhenti berputar.